Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah komputer dan manusia. Di kelompok ini terdiri ada 2 orang. Yang pertama ada Indra Dwi Nugraha dengan NIM 31181081. Berikutnya dengan saya sendiri, Rojali, dengan NIM 31181042. Dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Ari Yunildi, SPDMS. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul komputer dan bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Berikut adalah alasan mengapa teknologi informasi dibutuhkan dalam dunia bisnis. Yang pertama, pendukung operasional bisnis. Kedua, pendukung pengambilan keputusan manajerial. Ketiga, pendukung strategi keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, komputer dalam dunia bisnis mendukung. Dan di komputer dalam dunia bisnis mendukung ini ada beberapa poin, yaitu pertama, penyiapan data. Kedua, pemasukan data. Ketiga, perhitungan. Keempat, pengawasan penghitungan. Kelima, penyimpanan. Dan terakhir, pengeluaran. Dan definisi sistem itu sendiri adalah sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi adalah satu kesatuan dalam data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar atau suara maupun tulisan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Dan kemudian ada juga sistem informasi manajemen yang disingkat yaitu SIM. Berikut adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan berikut juga ada pengolahan data. Menurut George R. Terry, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai hasil yang diinginkan. Jadi pengolahan data merupakan suatu proses atau langkah yang dilakukan dengan suatu sarana yang memungkinkan manual atau komputer untuk mengubah data menjadi informasi agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dan ada beberapa aktivitas pengolahan data. Yang pertama, input atau masukan, calculating atau menghitung, comparing atau membandingkan, sorting atau menyortir, output keluaran, storing menyimpan, reading membaca, atau submitting memindahkan. Dan inilah adalah model sistem pengolahan datanya. Sistem terbuka, proses pengolahan data dilakukan dengan sistem terbuka tanpa feedback atau umpan balik, sehingga kualitas hasil tidak dapat diukur atau dikontrol, dan jika terjadi kegagalan, resikonya fatal. Dan ini adalah gambar input, proses, dan output. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Indra Dwi Nugraha. Jenjang manajemen. Manajemen sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah first line manager. First line manager merupakan suatu tingkatan paling rendah atau sering juga dikenal dengan manajer operasional. Tugasnya itu seperti memimpin serta mengawasi pegawai non-manajerial yang terlibat di dalam proses produksi. Biasanya manajer lini sering disebut dengan supervisor, manajer area, manajer shift, manajer departemen, manajer kantor, atau mandor. Selanjutnya adalah middle manager atau manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah
berada di antara manajer lini pertama serta manajer puncak. Tugasnya itu ialah sebagai penghubung antar keduanya. Di bawah ini merupakan jabatan yang termasuk ke dalam manajer tingkat menengah di antaranya, seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah manajer proyek, kedua manajer pabrik, ketiga manajer divisi atau kepala bagian. Selanjutnya adalah top manager atau manajer puncak. Manajer puncak bertugas untuk dapat merencanakan kegiatan atau aktivitas maupun strategi organisasi atau perusahaan dengan secara umum, juga mengarahkan jalannya organisasi ataupun perusahaan. Manajer puncak ini dikenal dengan sebutan executive officer. Contoh dari manajer puncak ini seperti Chief Executive Officer atau CEO, kemudian ada CFO dan juga CIO. Nah, ini adalah bagian dari keterampilan manajer. Bisa dilihat dari first line manager, dia lebih ke teknis, sedangkan konseptual yang paling sedikit, dan untuk manusiawi atau ke karyawannya dia lumayan banyak. Di middle manager dia rata di konseptual, teknis, dan manusiawi, sedangkan di top manager dia lebih fokus kepada konseptual dibandingkan dengan teknis dan manusiawi. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan SIM pada organisasi. Pada manajemen tingkat atas atau ISS, yaitu Executive Support System, manajemen tingkat menengah adalah DSS, Decision Support System, kemudian MIS atau Management Information System, kemudian ada OA atau Office Automation. Sedangkan di bagian produksi operasional ada DP atau Data Processing, kemudian TPS atau Transaction Processing System. Kemudian mengapa perlu SIM? Yang pertama adalah SIM berfungsi sebagai penanganan dalam jumlah transaksi yang besar. Jumlah transaksi yang besar merupakan sangat membutuhkan tersedianya informasi. Yang kedua adalah adanya departemenisasi dalam suatu organisasi. Kebutuhan informasi bukan merupakan persoalan yang sederhana. Kebutuhan informasi bukan hanya berkaitan dengan relasi di luar organisasi, tetapi juga berkaitan dengan personal yang ada di ladang departemen dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang sistematik. Kemudian semakin kompleksnya kegiatan akan mempersulit koordinasi dan komunikasi apabila tidak diciptakan suatu sistem. Akibatnya, efisiensi dan aktivitas menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Kemudian apa keuntungan SIM? Keuntungan SIM ada beberapa keuntungan SIM. Yang pertama adalah pimpinan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Mengumpulkan data berlangsung secara sistematik dan periodik. Kemudian butir-butir data tidak perlu diperbanyak walaupun dapat digunakan oleh beberapa keperluan. Dan poin keempat adalah efisiensi, efektivitas, dan transparansi meningkat. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk membangun SIM itu? Yang pertama adalah yang jelas sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya hardware, ketiga sumber daya software, keempat sumber daya data, dan sumber daya jaringan. Kemudian saya akan membahas pertukaran data elektronik atau yang disingkat dengan EDI. EDI adalah proses pertukaran data bisnis yang dilakukan secara elektronik tanpa melibatkan manusia. Contohnya adalah pemesanan barang, transfer dana, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat bagan atau flowchart dari pemasok ke perusahaan tentang penawaran harga, permintaan penawaran harga, pesanan pembelian, persetujuan pemesanan, dan juga ada faktur. Lalu manfaat EDI. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Kedua, mengurangi biaya. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, meningkatkan kemampuan bersaing. Kelima, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang. Keenam, meningkatkan pelayanan pelanggan.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otomasi perkantoran atau Office Information System. Sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Berikut adalah aplikasi otomatisasi perkantoran. Satu adalah pengolahan data, pengolahan kata, word processing. Kedua ada surat elektronik atau electronic mail. Ketiga surat bersuara atau voicemail. Keempat kalender elektronik atau electronic calendaring. Kelima adalah konferensi suara atau audio conferencing. Keenam adalah konferensi video atau video conferencing. Ketujuh adalah faksimiles atau fax. 8 ada video teks, 9 ada pencitraan atau imaging, 10 ada desktop publishing. Itulah mengapa komputer sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Di sini presentasi sekarang sudah selesai. Kita dapat menarik kesimpulan dari materi yang sudah saya bawakan. Di zaman modern seperti sekarang, komputer sangat berperan penting dalam semua aspek kehidupan. Begitu juga dengan bisnis. Selain menjadi alat yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan, komputer juga berperan sebagai teknologi informasi. Dan salah satu peran penting komputer dalam bisnis yaitu komputer menjembatani transaksi bisnis elektronik yang dikenal dengan e-bisnis maupun juga e-commerce. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.